Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai penggambaran grafik fungsi menggunakan kalkulus dengan fungsi yang melibatkan akar. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nur Anissa dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Bengkulu dengan NPM A1C021032 dari kelas B. Baiklah, langsung saja ke pembahasan soal. Dengan soalnya yaitu fx sama dengan akar dari x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 ditambah 4. Langkah pertama itu adalah kita menganalisis prakalkulusnya. Yang pertama yaitu kita cari daerah asalnya. Nah, daerah asalnya ini nilainya harus lebih atau sama dengan 0. Sehingga kita cari x pangkat 3 min 3x pangkat 2 ditambah 4 itu lebih dari sama dengan 0. Kita cari pemfaktorannya yaitu x ditambah 1 dikali x kuadrat min 4x plus 4 lebih dari sama dengan 0. Kemudian kita cari lagi pemfaktoran dari faktor yang ini tadi. Jadi didapatkan x ditambah 1 dikali dengan x min 2 kuadrat lebih dari sama dengan 0. Kemudian kita cari nilai x-nya. Maaf, ini tadi salah. Kita cari nilai x-nya. Nah, di sini ada dua cara agar hasil kali A dengan B ini bisa menjadi lebih dari sama dengan 0. Yang pertama itu adalah A lebih dari sama dengan 0, B lebih dari sama dengan 0, atau A kurang dari sama dengan 0, B kurang dari sama dengan 0. Sehingga kita cari x plus 1 itu lebih dari sama dengan 0 dan x min 2 kuadrat itu lebih dari sama dengan 0, atau x plus 1 itu kurang dari sama dengan 0 dan x min 2 kuadrat itu kurang dari sama dengan 0. Kemudian kita operasikan, jadinya x ini lebih dari sama dengan min 1. Kemudian yang ini karena ruas kiri itu diminta selalu lebih dari sama dengan 0, maka pernyataan ini adalah salah. Sehingga untuk setiap nilai dari x itu adalah x elemen bilangan real. Kemudian untuk cara yang kedua itu tadi x ini kurang dari sama dengan min 1. Dan yang ini karena ruas kirinya selalu kurang dari sama dengan 0, maka pernyataan ini adalah benar. Sehingga pernyataan ini adalah benar jika hanya x min 2 kuadrat itu sama dengan 0, sehingga kita cari nilai x-nya itu adalah x sama dengan 2. Jadi dari kedua cara ini tadi kita cari sama-sama himpunannya. Untuk cara yang pertama himpunannya itu adalah karena lebih dari min 1 dan x itu adalah bilangan real, maka x itu sama dengan min 1, tak hingga. Dan yang kedua ini tadi kita cari himpunannya karena x yang pertama itu x adalah kurang dari sama dengan min 1 dan yang kedua itu x sama dengan 2, maka tidak ada himpunannya, sehingga x itu tidak ada himpunannya. Dan sehingga kita dapatkan x-nya itu adalah dari min 1, tak hingga, atau alternatif lainnya yaitu x lebih dari sama dengan min 1. Jadi kita dapatkan daerah asalnya itu adalah x lebih dari min 1, atau daerah asal dari f, daerah asal f adalah min 1, tak hingga. Baiklah, lanjut. Kemudian cara yang kedua kita cari fungsi genap ganjilnya. Yang pertama fungsi genap itu adalah yaitu f min x itu sama dengan fx.
f min x itu sama dengan fx, sehingga kita cari f min x nya, kita cari nilai dari 1. Jadi f min 1 itu adalah akar dari min 1 pangkat 3 dikurang 3 min 1 dikali min 1 pangkat 2 ditambah 4 itu sama dengan akar dari min 1 min 3 min 1 dikurang 3 ditambah 4 itu sama dengan akar dari 0 yaitu 0. Kemudian kita cari nilai yang fx nya, fx dari nilai dari f1 nya yaitu akar dari 1 pangkat 3 dikurang 3 dikali 1 pangkat 2 ditambah 4 itu sama dengan akar dari 1 yaitu 1. Nah, untuk mencari ini genap atau tidak, karena ini berbeda, maka fungsi ini bukan fungsi genap. Kemudian untuk yang fungsi ganjil, itu min fx sama dengan f min x. Kita cari yang min fx-nya, yaitu min f1. Kita ambil nilai 1, kemudian kita operasikan min akar 1 pangkat 3 dikurang 3 dikali 1 pangkat 2 ditambah 4 itu adalah min akar 1 yaitu min 1. Kemudian yang kedua kita cari f min 1 nya, itu sama dengan seperti yang ini tadi, didapat f min 1 nya adalah 0. Karena ini berbeda, maka ini yang bukan fungsi ganjil, sehingga tidak ada fungsi genapnya dan tidak ada fungsi ganjilnya, yaitu mencari titik potongnya. Kita cari titik yang pertama itu terhadap sumbu x sehingga y sama dengan 0. Nah, tadi soalnya kan fx sama dengan akar dari x pangkat 3 min 3x kuadrat plus 4, sehingga akar dari x pangkat 3 min 3x kuadrat plus 4 sama dengan 0 karena y nya tadi 0. Kemudian x pangkat 3 sama-sama kita pangkatkan 2 sehingga kita dapat x pangkat 3 min 3x pangkat 2 ditambah 4 sama dengan 0. Kita faktorkan, dapatlah faktornya x plus 1 dikali x min 2 kuadrat sama dengan 0. Nah, kita cari nilai x nya, kita dapat yaitu x sama dengan min 1 dan x sama dengan 2, sehingga dapatlah titiknya yaitu yang pertama min 1,0, yang kedua 2,0. Kemudian kita cari lagi terhadap sumbu y, tipot terhadap sumbu y sehingga x sama dengan 0. Y itu sama dengan akar dari x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat plus 4. Y sama dengan, kita masukkan nilai x nya itu 0, maka didapat akar y sama dengan akar dari 0 dikurang 3 dikali 0 ditambah 1, yaitu y sama dengan akar dari 4, y sama dengan 2. Dapatlah titik koordinatnya yaitu 0,2. Selanjutnya langkah yang kedua yaitu analisis kalkulus. Yang pertama, gunakan turunan pertama untuk mencari titik-titik kritis dan mengetahui tempat-tempat grafik itu menaik atau menurun, yaitu fx sama dengan akar dari x pangkat 3 min 3x kuadrat plus 4. Kita rubah menjadi fungsi eksponen sehingga fx sama dengan x pangkat 3 min 3x pangkat 2 tambah 4 pangkat 1/2. Kita cari turunan pertamanya, yaitu pangkatnya tuh turun atau maju ke depan, sehingga setengah dikali dengan fungsi yang tadi itu pangkatnya dikurang 1, jadi dapatnya x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat tambah 4 pangkat 1/2 dikurang 1 dikali dengan turunan yang di dalam kurung ini, sehingga didapat 3x pangkat 2 dikurang 6x. Kita operasikan sehingga dapat setengah dikali x pangkat 3 min 3x kuadrat plus 4 pangkat min setengah dikali 3x kuadrat min 6x. Dan kita operasikan lagi, karena ini min setengah, jadi kita jadikan pangkatnya positif sehingga dia akan turun ke bawah atau 1 per fungsi ini tadi, sehingga 3x pangkat 2 min 6x dibagi dengan ini tadi 2 dikali x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat plus 4 pangkat setengah, pangkatnya jadi positif. Kemudian kita dapat 3x kuadrat min 6x. Ini tadi karena dia pangkat setengah itu, jadi maka dia bentuknya bentuk akar, sehingga kita rasionalkan, sehingga kita sama-sama kali dengan akar x pangkat 3 min 3x kuadrat plus 4. Sama juga dengan penyebutnya, kita kalikan dengan x pangkat 3 akar dari x pangkat 3 min 3x kuadrat plus 4, sehingga kita dapatkan 3x dikali dengan x min 2 kita keluarkan, dan dikali dengan ini akar x pangkat 3 min 3x kuadrat plus 4 dibagi dengan 2. Ini kita kali jadi akarnya hilang, sehingga kita dapatkan
sehingga yang kita dapat adalah X pangkat 3 min 3X kuadrat plus 4 dikali dengan X pangkat 3 min 3X kuadrat plus 4. Nah, setelah kita kali dan didapatkan hasilnya, maka kita cari pemfaktorannya, yaitu pemfaktorannya didapatkan 2 dikali X plus 1 dikali X min 2 kuadrat, sehingga kita dapat hasil akhirnya yaitu 3X akar X pangkat 3 min 3X kuadrat plus 4 dibagi dengan 2X kuadrat min 2X plus min 4, sehingga inilah turunan pertamanya, didapatkan turunan pertamanya. Nah, setelah kita dapatkan turunan pertamanya, maka kita akan mencari nilai X-nya untuk mengetahui titik-titik kritisnya dan di mana F naik dan di mana F turun, sehingga kita buat dengan pembuat nolnya, yaitu 3X akar dari X pangkat 3 min 3X kuadrat plus 4 dibagi dengan 2X kuadrat min 2X min 4 sama dengan 0. Nah, sama-sama kita kalikan dengan penyebutnya, sehingga dapat 3X akar dari X pangkat 3 min 3X kuadrat plus 4 sama dengan 0. X akar dari X pangkat 3 min 3X kuadrat plus 4 sama dengan 0. Nah, ini kita sama-sama cari nilai X-nya. Yang pertama yaitu X sama dengan 0. Nah, kemudian kita cari fungsi yang ini, akar dari X pangkat 3 min 3X kuadrat plus 4 itu sama dengan 0. Itu sama-sama kita kuadratkan, sehingga didapat X pangkat 3 min 3X kuadrat plus 4 sama dengan 0. Nah, sama-sama kita faktorkan sehingga didapat faktornya X plus 1 dikali dengan X min 2 kuadrat sama dengan 0. Nah, kita dapat nilai X-nya yaitu X sama dengan min 1 dan X sama dengan 2. Nah, ini adalah titik-titik kritisnya, yaitu 0, min 1 dan 2. 0, min 1 dan 2. Nah, kemudian untuk mencari F naik atau F turun, kita buat garis bilangannya, yaitu dengan titik-titik yang tadi, titik-titik kritisnya 0, 1 dan 2. Nah, itu kita buat garis bilangan, kita tentukan titik ujinya, yaitu di antara 0 dengan 1 itu titik ujinya kita ambil 0,5, sehingga kita masukkan ke fungsi yang di atas tadi. Boleh di sini kita masukkan X-nya dengan 0,5, sehingga didapat 0,5 akar dari 0,5 pangkat 3 dikurang 0,5 pangkat 2 dikurang 3 dikali 0,5 pangkat 2 tambah 4 sama dengan 0. Nah, ini sudah terlihat bahwa ini otomatis dia nilainya akan positif, sehingga di sini adalah nilainya positif. Nah, dalam garis bilangan biasanya nilainya ini adalah selang-seling. Biasanya kalau di sini positif, maka di sini negatif dan sini positif. Kemudian di sini otomatis juga negatif. Boleh untuk memastikan boleh diuji kembali satu-satu dengan mencari nilainya, mencari titik ujinya antara titik-titik 0, 1 dan 2 ini tadi, diuji dengan fungsi yang di atas tadi, maka didapatkanlah nilai positif negatifnya, sehingga kita bakalan mengetahui di mana F naik dan di mana F turun. F naik itu ketika nilainya positif, sehingga F naik pada 0,1 dan 2 sampai tak hingga. Kemudian F akan turun pada tak hingga, min tak hingga, 0, kemudian 1,2. Ini F turun, F naik, F turun, dan F naik. Setelah itu kita menguji titik-titik kritis tadi untuk mencari nilai maksimum dan nilai minimum lokalnya, sehingga untuk F0 kita uji ke fungsi awal, yaitu fx sama dengan akar dari x pangkat 3 min 3x kuadrat plus 4, yaitu kita uji. Yang pertama, kita masukkan nilai f0 nya, yaitu sehingga dapat akar dari 0 pangkat 3 min 3 dikali 0 pangkat 2 plus 4 sama dengan akar dari 4, yaitu 2. Kemudian dari f min 1 itu kita masukkan x nya dengan min 1, yaitu min 1 pangkat 3 dikurang 3 dikali min 1 pangkat 2 ditambah 4, sehingga didapat akar dari min 1 min 3 dikurang 3 ditambah 4, sehingga dapatnya akar 0, yaitu 0. Kemudian untuk f2 nya, untuk x sama dengan 2, kita masukkan x nya sama dengan 2, yaitu akar dari 2 pangkat 3 dikurang 3 dikali 2 pangkat 2 ditambah 4, yaitu akar dari x dari 8 dikurang 12 ditambah 4, sehingga didapat akar dari 0, yaitu 0. Sehingga kita dapat nilai maksimumnya itu adalah di 2 ini tadi, di y nya sama dengan 2, jadi nilai maksimum itu adalah 0,2 dan nilai minimumnya itu adalah min 1,0 dan 2
2,0. Kita akan mencari di mana grafik itu akan cekung ke atas dan di mana grafik itu akan cekung ke bawah, yaitu dengan menggunakan turunan yang kedua. Nah, kita tadi telah mendapatkan turunan yang pertama, yaitu 3x akar x pangkat 3 min 3 x kuadrat plus 4 dibagi dengan 2x kuadrat min 2x plus min 4. Nah, ini adalah u-nya, yaitu 3x akar dari x pangkat 3 min 3x pangkat 2 plus 4. Kemudian v-nya adalah 2x kuadrat min 2x min 4. Kemudian kita cari u aksennya. U aksennya ini kita mencari dengan aturan perkalian, yaitu ini a-nya, 3x ini adalah a-nya, b ini adalah akar dari x pangkat 3 min 3x kuadrat plus 4, dan kita cari a aksennya. A aksennya itu 3, kemudian b aksennya itu adalah ini. Untuk lebih mudahnya kita menggunakan aturan perpangkatan, yaitu kita jadikan ini sebagai fungsi eksponen, sehingga didapatkan setengah dikali dengan x pangkat 3 min 3x kuadrat plus 4 pangkat min setengah dikali dengan 3x kuadrat min 6x. Kemudian kita masukkan untuk mencari u aksennya, kita masukkan ke rumusnya, rumus aturan perkalian, yaitu a aksen dikali b ditambah a dikali b aksen, sehingga didapatkan 3 dikali akar dari x pangkat 3 min 3x kuadrat plus 4 ditambah 3x dikali dengan 3x kuadrat min 6x dibagi dengan 2 dikali dengan x pangkat 3 min 3x pangkat 2 ditambah 4. Kemudian kita cari v aksennya, yaitu 4x min 2. Kemudian sudah didapatkan u-nya, v-nya, u aksennya, dan v aksennya, maka kita langsung mencari f turunan kedua dari f(x)-nya, yaitu dengan menggunakan aturan pembagian. Nah, kita masukkan u aksennya, v-nya, kemudian dikurang dengan u dikali v aksen dibagi dengan v kuadrat, sehingga didapatkan 3 dikali akar dari x pangkat 3 min 3x kuadrat plus 4 ditambah dengan 3x dikali dengan 3x kuadrat min 6x dibagi dengan 2 dikali dengan x pangkat 3 min 3x kuadrat plus 4. Kemudian dikali dengan v-nya, yaitu 2x kuadrat min 2x min 4 dikurang dengan u 3x akar dari x pangkat 3 min 3x kuadrat plus 4 dikali dengan v aksennya, yaitu 4x min 2, kemudian dibagi dengan v kuadrat, yaitu 2x kuadrat min 2x min 4 kuadrat, dan didapatkan hasil akhirnya yaitu 3x. Semua ini akan dioperasikan sehingga mendapatkan 3x kuadrat min 12 dibagi dengan 4 akar dari 3x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat plus 4 dikali dengan x plus 1. Selanjutnya, setelah kita dapatkan turunan keduanya tadi, maka kita akan mencari kecekungannya dan titik beloknya, yaitu turunan kedua kita buat pembuatnya 0, yaitu 3x kuadrat min 12 bagi dengan 4 akar dari x pangkat 3 min 3x kuadrat plus 4 dikali dengan x plus 1 sama dengan 0, tapi dengan syarat x-nya itu nantinya akan lebih dari 0. Kemudian 3x kuadrat min 12 sama dengan 0, itu kita dapat itu sama-sama bagi dengan 3, yaitu x kuadrat min 4 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan dan dapatlah hasil x-nya, yaitu x sama dengan 2 dan x sama dengan min 2. Kemudian untuk mencari nilainya plus atau min, untuk mengetahui dia cekung ke bawah atau ke atas, kita buat garis bilangannya, yaitu kita masukkan nilainya tadi, yaitu min 2 dan 2. Nah, untuk mencari nilainya itu kita ambil titik ujinya, yaitu dari interval min 2 sampai 2 itu kita ambil titik ujinya, yaitu 0. Nah, sehingga kita masukkan nilai 0 ini ke fungsi yang tadi, sehingga x-nya kita ganti dengan 0. 0 dikurang 2 sama dengan min 2 dikali dengan 0 ditambah 2 sama dengan 2. Jadi min 2 dikali 2 itu adalah plus 4. Jadi min 4. Jadi di sini minus. Nah, sehingga kita ketahui bahwa grafik tersebut akan cekung ke atas pada dia akan cekung ke atas pada interval pada selang 2, tak hingga. Kemudian grafik tersebut juga akan cekung ke bawah pada ini. Dia akan cekung ke bawah karena tadi syaratnya dia x x-nya itu lebih dari 0, maka cekungnya itu dari 0,
Kemudian kita akan mencari titik baliknya. Tadi kita sudah dapatkan bahwa x-nya itu adalah 2. Kemudian 2 itu akan kita substitusikan kepada turunan kedua dari fx tadi. Jadi fx turunan kedua dari fx tadi 3x kuadrat min 12 bagi dengan 4 akar dari x pangkat 3 min 3x kuadrat plus 4 dikali dengan x plus 1. Nah, kita ganti x nya dengan 2. 3 dikali dengan 2 kuadrat min 12 per 4 akar dari 2 pangkat 3 min 3 kali 2 kuadrat plus 4 dikali dengan 2 tambah 1. Kemudian dapat 12 dikurang 12 dibagi dengan 4 akar dari 8 min 12 plus 4 dikali dengan 3. Nah, 12 kurang 12 sama dengan 0. Kemudian 4 akar dari 8 dikurang 12 tambah 4 itu adalah 0. Jadi akar dari 0 itu adalah 0. Kemudian didapatkan hasilnya yaitu 0 per 0. F aksen double aksen x nya itu adalah 0. Jadi didapatkan titik baliknya itu adalah 2,0. Kemudian kita akan mencari nilai-nilai asimptotnya. Yang pertama adalah asimptot mendatar. Asimptot mendatar itu menggunakan nilai limit x mendekati tak hingga. Jadi dari fx tadi dicari nilai limit tak hingganya, yaitu akar dari x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat plus 4. Nah, itu akan memiliki nilai tak hingga, sehingga tidak asimptot mendatarnya yaitu tak terdefinisi. Kemudian asimptot tegaknya ini asimptot tegak dari fx sama dengan akar dari x pangkat 3 min 3x kuadrat plus 4 itu adalah 0. Jadi dia tidak ada asimptot tegaknya, tidak ada. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu menggambar grafiknya. Kita menggambar grafik dari titik-titik yang sudah kita cari tadi, mulai dari titik daerah asal, kemudian ada titik potong di sumbu y dan di sumbu x, kemudian ada titik-titik stasioner, titik maksimum, titik minimum lokal, kemudian ada juga kecekungan dan titik balik. Kita gambarkan tadi mulai dari daerah asal, kemudian juga ada titik potong sumbu x, itu adalah dimen 1. Kemudian titik potong di sumbu y itu naik ke di sumbu y, yaitu titiknya 0,2, dan ini di titik maksimum lokalnya di 0,2, kemudian diturun ke 2,0 ini tadi yaitu titik baliknya di 2,0, kemudian dia langsung naik sampai tak hingga pada maksimum global. Nilai maksimum globalnya naik sampai tak hingga. Baiklah, ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.